Jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga memungkinkan kita ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur buat kehadiran saudara. Firman Tuhan pagi hari ini mentemakan janganlah takut. Janganlah takut. Kita buka dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saya ulangi lagi, di Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang hidup tentu memiliki perasaan takut. Tidak ada seorang manusia yang hidup di dalam dunia ini tidak memiliki perasaan takut. Perasaan takut juga dimiliki oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Khususnya hari-hari ini dengan adanya COVID-19, banyak orang Kristen menjadi takut. Menjadi takut dalam segala aspek kehidupannya. Mereka tidak mau beribadah, mereka tidak mau datang berbakti, mereka tidak mau berdoa, dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang jangan takut, maka jangan takut bukan berarti jemaat takut sama pendeta. Pendeta memberikan ketakutan kepada jemaat, tidak. Takut di sini berbicara tentang perasaan akan Allah yang berkuasa. Takut di sini bukan takut secara jasmani, secara manusia. Suami takut kepada istri kalau suami menyeleweng. Istri takut kepada suami karena boros dan lain sebagainya. Takut di sini bukan seperti itu sehingga suami seenaknya maki-maki istri, ngomong kasar kepada istri, istri melawan suami. Tidak. Takut di sini bukan berarti kita apabila kita berhutang kita tidak membayar, kita bersembunyi, kita ngumpet, bahkan kita menjauh dari orang-orang yang berhutang. Tidak, bukan seperti itu. Alkitab katakan janganlah takut. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Amerika menyebut perasaan itu sebagai the black monster. Orang Amerika menyebut perkataan itu menjadi the black monster. Artinya the black monster artinya adalah monster atau makhluk yang berukuran raksasa atau suatu makhluk yang mengerikan dan berwarna hitam. Black monster artinya makhluk yang berwarna hitam yang sangat-sangat menakutkan sekali dan bukan suatu benda yang kecil tetapi benda yang besar. Manusia mengalami yang namanya black monster, makhluk yang berukuran besar. Kita takut ke kamar mandi pada waktu malam. Kita takut keluar pada waktu malam. Kita takut berbuat ini, berbuat itu, dan lain sebagainya. Bukan itu yang Tuhan maksud.
kita sebagai umat Tuhan gak perlu takut dengan black monster atau makhluk yang mungkin membuat kita menjadi takut. Firman Tuhan mengatakan kepada Abraham, ketika Abraham pada waktu usia dia tidak mendapatkan anak laki-laki yang dijanjikan Allah, tetapi Abraham mendatangkan anak dari perempuan yang lain yang bernama Ismail. Sehingga ketika demikian Abraham menjadi takut bahwa Abraham tidak akan punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada Januari 1941 keadaan Amerika di bawah pimpinan Roosevelt dari Amerika di hadapan senatnya di Amerika pada waktu mengatakan keadaan dunia saat itu dalam keadaan kacau, membuat manusia menjadi takut. Perasaan takut yang dialami manusia tidak memandang bulu. Artinya setiap manusia pasti mengalami ketakutan. Perasaan takut saat itu tidak membeda-bedakan manusia. Akibatnya pada saat itu orang Amerika mengatakan bahwa rasa takut itu bagaikan satu makhluk yang besar, yang hitam, yang menakutkan bagi setiap kita sekalian. Sadar atau tidak sadar bahwa sekarang saudara dan saya hidup seperti mempunyai perasaan yang namanya perasaan takut. Tidak ada seorang anak Tuhan yang tidak mengalami takut bagaikan satu makhluk yang besar, yang mengerikan. Banyak penyebab menjadi takut. Takut mati, takut sakit, takut akan ekonomi, takut kehilangan pekerjaan, dan lain-lain yang disebabkan karena virus COVID-19. Akibat merajalelanya virus COVID-19, manusia bersembunyi di rumah. Manusia tak mau keluar. Manusia tidak berbuat apa-apa. Manusia diam aja di rumah, gak melakukan apa-apa. Itulah ketakutan setiap orang saat ini, bagaikan black monster. Namun kita bersyukur kepada Tuhan yang membuat janji kepada kita supaya kita hidup. Jangan takut, seperti Allah telah berbicara kepada Abraham. Di tengah-tengah Abraham mengalami ketakutan karena gak punya anak. Di tengah-tengah perasaan Abraham seperti the black monster, Abraham begitu mengalami ketakutan. Abraham mengalami ketakutan karena gak punya anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena pada Tuhan yang memberi janji kepada Abraham. Allah juga berjanji kepada saudara dan saya hari-hari ini. Di tengah keadaan COVID-19 yang sedang merajalela. Di Jakarta kita kenal Pendeta Andreas Suwandi sedang mengalami COVID. Anak mantunya kena semua. Bahkan istrinya telah dipanggil pulang, meninggal dunia. Karena COVID-19. Apakah dengan adanya COVID-19 saudara menjadi takut? Saudara gak berbuat apa-apa? Saudara gak melakukan apa-apa? Tidak. Allah berjanji kepada setiap kita. Dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita gak perlu takut. Kita jangan takut, tetapi kita tetap berharap, percaya kepada Tuhan. Alasan mengapa saudara dan saya jangan takut. Alasan kenapa kita gak perlu takut dalam menghadapi situasi, menghadapi keadaan seperti saudara. Yang pertama, kita gak perlu takut karena Allah menyertai saudara dan saya.
Allah menyertai kita sekalian. Dalam Matius pasal 1 ayat 23 firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada satu janji Allah kepada Maria dan Yusuf pada saat itu. Ada satu janji Allah kepada orang-orang pada waktu itu, bahwa Allah akan mengirimkan seseorang yang bernama Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kenapa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita nggak perlu takut? Allah berjanji kepada Abraham yang punya perasaan takut. Demikian juga saudara dan saya sebagai anak Tuhan pasti mempunyai perasaan takut. Namun dalam keadaan perasaan takut itu, maka kita perlu melihat kembali firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata bahwa rasa takut yang menghantui hidup kita tidak akan selamanya ada dalam hidup kita. Perasaan takut dalam hidup kita tidak selamanya kita takuti dalam hidup ini. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan yang namanya Immanuel. Tuhan akan memberikan kepada kita yang namanya Immanuel. Kata takut lawannya adalah berani. Kata takut lawannya itu adalah berani. Tetapi kata berani di sini bukan berarti nekat. Suami boleh caci maki istri seenaknya, istri boleh melawan suami. Saudara punya hutang, anggap aja hutang itu nggak ada, kita nggak usah bayar. Tidak, itu namanya nekat. Itu namanya nekat. Arti berani di sini kita harus beriman kepada Tuhan. Jangan takut kepada Tuhan, jangan takut kepada keadaan, jangan takut kepada situasi yang sekarang ini. Kita harus berani, yaitu kita harus beriman kepada Tuhan. Mengapa? Karena hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa takut akan Tuhan, takut itu akan hilang, karena Dia Allah yang berjanji dan yang menyertai saudara dan saya. Seorang anak kecil, apabila dia berjalan di jalan yang luas, jalan yang menakutkan, banyak mobil lewat, ketika anak itu berjalan dengan orang tuanya, dan orang tuanya selalu memegang, menyertai anak itu, saya percaya anak itu tidak akan takut. Anak itu gak pernah takut menghadapi keadaan di jalan yang ramai, menghadapi situasi yang menakutkan. Dia akan berjalan dengan tenang. Kenapa? Karena ada orang tuanya yang menyertai kita. Demikian juga saudara dan saya. Dalam keadaan apapun yang mungkin kita punya perasaan takut, kita gak perlu takut. Kenapa? Allah adalah Immanuel. Allah adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Allah adalah Allah yang selalu mengetahui segala kebutuhan, keperluan saudara. Perasaan takut dalam hidup kita selalu ada di dalam tangan Tuhan, karena Dia adalah Immanuel. Allah berjanji, gak usah takut. Yusuf dan Maria dalam keadaan takut. Dia tidak takut karena ada satu perkataan, jangan takut, aku menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu dan memberikan nama Immanuel.
Suatu hari seorang pendeta mengunjungi seorang ibu tua yang sudah parah sekali sakitnya. Pada waktu pendeta ini mengunjungi ibu itu, kedatangan pendeta untuk mendoakan dan menghibur ibu yang sedang sakit. Pada waktu pendeta itu datang kepada ibu yang sakit, pendeta itu menjadi heran ketika dia sudah berjumpa dengan si ibu itu. Mengapa? Si ibu berdialog, si ibu berkata-kata kepada si pendeta, dan kemudian si pendeta melihat keadaan si ibu yang sudah tua, yang sudah sakit. Dia melihat keadaan si ibu-ibu itu tidak sedih sama sekali, tidak berada di dalam keadaan sakit. Dari wajahnya terpancar senyum dan sinar keceriaan yang luar biasa. Pendeta itu kaget. Ibu yang sudah tua, dia melihat di dalam keadaan sakit. Dia tidak seperti seorang yang sakit. Dia sangat berbeda dengan pasien-pasien yang lain yang ada di dalam keadaan sakit pada saat itu, yang sedang terbaring di dekat ibu itu. Belum habis heran, pendeta itu semakin tercengang ketika dia mendengar dan ibu itu berkata, "Pak Pendeta, mungkin tidak lama lagi saya akan meninggal dunia." Si ibu itu berkata kepada pendeta, "Mungkin tidak lama lagi saya akan meninggal dunia. Bapak gak usah mengasihani saya. Bapak gak usah berbuat apa-apa sesuatu buat saya. Bapak gak usah menghibur saya. Bapak gak usah menguatkan saya," kata si ibu tua itu, "atau mendoakan saya. Saya minta kepada Bapak Pendeta, memang saya memerlukan doa, saya memerlukan dukungan saudara, saya memerlukan kunjungan Bapak sekalian. Tetapi satu-satunya Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup menolong saya. Saya gak perlu takut dengan keadaan apapun juga, karena saya percaya bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai saya. Saya berdoa Bapak menjalankan tugas Bapak menjadi menginjil orang-orang yang dalam keadaan ketakutan, menginjili orang-orang yang dalam keadaan susah, memberikan penghiburan kepada mereka dalam segala apapun juga." Demikianlah si ibu tua itu berkata kepada pendeta, "Bapak gak usah takut dengan keadaan saya. Saya mungkin sebentar lagi akan dipanggil pulang. Saya tidak pernah takut dengan keadaan, dengan situasi yang bagaimanapun juga, karena saya mempunyai keberanian dengan iman saya bahwa Tuhan adalah menyertai saya. Tuhan senantiasa menyertai saya." Bagaimana dengan kita? Situasi yang mungkin membuat kita punya perasaan takut. Kita bekerja nggak dapat gaji, kita menyiapkan uang kita habis, kita mulai takut dengan ekonomi, situasi lingkungan, orang-orang yang takut jangan-jangan saya nanti kena COVID-19. Umur saya sudah 70 tahun, saya sudah takut dengan COVID-19. Saya mau katakan, kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai saudara. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Di tengah situasi, kondisi yang bagaimanapun juga, gak perlu takut. Umur saudara masih muda, umur saudara sudah tua. Kita yakin dan kita percaya, kita harus punya keberanian bahwa Yesus sanggup menolong dan memberkati saudara. Dia tidak akan melepaskan tangannya. Dia akan memimpin perjalanan hidup kita. Dia akan menyertai kita, karena Dia adalah
Allah Immanuel. Situasi yang bagaimanapun juga, kita bukan nekat melawan Tuhan, kita bukan nekat melawan suami, kita bukan nekat melawan istri, anak-anak bukan nekat melawan orang tua. Tapi setiap kita harus percaya bahwa Allah adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita lihat contoh yang namanya Sadera, Mesak, dan Abednego. Kita lihat Sadera, Mesak, Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 16. Daniel 3 ayat 16 berkata, lalu Sadera, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 3 pemuda Sadera, Mesak, Abednego, ketika satu saat Raja Nebukadnezar berkata, tidak boleh meminta sesuatu kepada Allah kecuali kepada Raja Nebukadnezar. Akibat orang yang tidak meminta kepada raja, dia akan masuk dalam dapur api. Situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang menakutkan, situasi yang membuat Sadera, Mesak, Abednego menjadi takut. Tetapi apa yang kita lakukan? Sadera, Mesak, Abednego, dia lebih takut kepada Tuhan daripada dia takut kepada manusia. Satu hal yang luar biasa, janganlah kita menjadi takut dalam keadaan apapun juga. Situasi, kondisi, janganlah membuat saudara takut. Takut karena saudara bersalah, takut karena perbuatan saudara dan saya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi kita punya takut dalam situasi yang bagaimanapun juga. Kita percaya, kita beriman bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Sadera, Mesak, Abednego, akhirnya dia masuk ke dalam dapur api. Api yang panas tidak membuat Sadera, Mesak, Abednego meninggalkan Tuhan. Dia berkata kepada Raja Nebukadnezar, apalah artinya saya takut kepada Anda daripada saya takut kepada Tuhan. Sadera, Mesak, Abednego tidak mengalami takut. Dia tidak mengalami perasaan takut kepada dapur api, tapi dia menyembah kepada Tuhan. Resiko dia harus alami, dia masuk dapur api. Tetapi di dalam dapur api itulah Allah menyertai Sadera, Mesak, dan Abednego. Apa yang saudara jadi takut saat ini? Apa yang membuat saudara takut hari-hari ini? Apa yang membuat saudara menjadi bimbang hari-hari ini? Jangan takut karena Tuhan menyertai saudara. Jangan takut menghadapi apa saja karena Allah akan menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Saya tidak takut dengan sakit penyakit saya. Tangan kanan saya, kaki kanan saya baal, sepertinya baal. Jadi kalau saya berjalan rasanya seperti baal. Saya sudah pergi ke dokter. Saya sudah direfleksi setiap hari, seminggu 2 kali saya harus refleksi. Dan besok saya akan pergi ke dokter lain untuk diadakan terapi. Saya akan coba terapi. Saya tidak takut. Dalam keadaan saya pun, dalam keadaan bagaimanapun juga, kalau saya harus meninggal, saya tidak akan takut. Kalau tugas saya sudah selesai sebagai gembala jemaat, saya tidak akan takut. Kenapa? Karena Allah berjanji, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari, dalam keadaan apapun juga, kita harus yakin Allah kita adalah Allah Immanuel. Yang kedua, kenapa kita tidak takut? Alasan apa kita tidak takut? Yang kedua,
karena kita adalah biji mata Allah. Saudara dan saya adalah biji matanya Allah. Mazmur 17 ayat 8 berkata, Mazmur 17 ayat 8 berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Lagi-lagi, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara yang dikasih Tuhan, mata adalah salah satu indera yang fungsinya sangat penting dan sangat berharga. Siapa di antara saudara yang saatnya mengabaikan biji mata saudara? Ketika saudara kelilipan, ketika ada rambut dalam mata saudara, saudara biarkan aja lah. Tidak, pasti setiap kita akan menjaga, memelihara akan biji mata kita. Kenapa? Dengan mata kita bisa melihat seluruh ciptaan Tuhan. Mata merupakan indera yang penting, yang paling lemah dalam hidup kita, yang harus dijaga dan harus dirawat. Karena biji mata rusak, maka kegelapan yang akan kita lihat. Firman Tuhan berkata kepada Abraham dan kepada kita, agar kita jangan takut. Alasan supaya kita tidak menjadi takut dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Mengapa? Saudara dan saya adalah biji matanya Allah. Saudara dan saya adalah karena kesayangan Allah. Saudara dan saya adalah kesayangan daripada Tuhan. Zakaria pasal 2 ayat 8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti orang itu akan menjamah biji matanya Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan jangan takut. Karena saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Seperti saudara, ketika saudara kelilipan, saudara akan membersihkan mata saudara. Saudara akan mencuci mata saudara. Ketika mata saudara sudah melihat, saudara pergi ke dokter mata. Saudara periksa mata. Demikian dengan kita. Apabila ada orang yang mencelakakan saudara dan saya, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada saudara dan saya, Alkitab mengatakan jangan takut, karena siapa yang merusak biji matanya Allah, merusak biji mata saudara, berarti dia akan merusak biji matanya Allah. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita adalah peliharaan Tuhan. Zakaria menyampaikan pesan Tuhan untuk umatnya, bahwa saudara dan saya adalah biji matanya Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, hal ini menunjukkan betapa pentingnya dan berharganya saudara dan saya bagi Tuhan. Kita tidak perlu takut, karena Allah pasti akan menjaga dan memelihara kita seperti biji mata Tuhan. Ini berbicara tentang perlindungan Tuhan yang terus menerus. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi Tuhan akan menjaga. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita dalam situasi yang sulit apapun juga.
kondisi COVID-19 yang melanda saudara, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bimbang, kita nggak perlu cemas, karena kita punya Tuhan seperti biji matanya. Dia pasti memelihara biji mata Allah. Demikian dengan saudara dan saya. Karena siapa yang merusak mata saudara, berarti dia menjamah mata saudara. Kita lihat beberapa contoh murid-murid Tuhan ketika mengalami ketakutan. Firman Tuhan mengatakan, di dalam firman Tuhan mengatakan, Matius 8 ayat 26 yang berkata, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid Tuhan ketika berada dalam sebuah kapal yang sedang berlayar di sebuah ombak yang sangat besar. Terjadi ombak yang besar membuat kapal itu terombang-ambing, tertiup oleh ombak yang besar. Murid-murid yang ada di dalam perahu itu menjadi ketakutan, padahal ada Yesus. Namun mereka membiarkan Yesus tertidur. Mereka membiarkan Yesus diam saja, sehingga perahu yang mereka tumpangi sedang diombang-ambing oleh ombak yang besar. Di dalam keadaan takut, murid-muridnya ingat kepada Yesus dan membangunkan Yesus dan berkata, Yesus, kami sedang mengalami ombak. Yesus bukan memberikan pertolongan, tapi Yesus menegur, mengapa kamu takut? Akhirnya Tuhan meniup angin itu, memberhentikan angin itu, dan angin itu diam. Saudara yang dikasih Tuhan, gak perlu takut dalam situasi yang bagaimanapun juga. Dalam keadaan yang bagaimanapun kita gak perlu takut. Kenapa? Yesus ada bersama dengan saudara. Kita berseru kepada Tuhan di dalam ketakutan. Kita memanggil nama Tuhan dalam situasi perasaan kita takut. Penyakit yang ada dalam hidup kita tidak akan membuat kita menjadi takut. Kalau Tuhan kehendaki kita harus mati, kita mati. Tapi satu perkara di dalam ketakutan, kita punya Yesus, kita harus berseru kepada Dia. Di dalam pekerjaan, ketika kita tidak punya uang, ketika kekurangan ekonomi kita, ketika masalah datang dalam hidup kita berseru kepada Tuhan. Sebagaimana murid-murid Tuhan berseru, Tuhan tolong. Akhirnya angin dan ombak berhenti. Kapal itu bisa berjalan dengan lancar. Contoh yang kedua ada Daud ketika melawan Goliat. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud ketika dia harus melawan Goliat yang besar, Goliat dengan pakaian perang, Goliat dengan senjata, bangsa Israel semua ketakutan melihat orang Filistin itu. Bangsa Israel mengalami ketakutan melihat Goliat yang besar dan tinggi besar. Mereka kocar-kacir, mereka lari. Tapi Daud yang kecil, ketika dia harus menghadapi Goliat yang besar, dia tidak takut sama sekali. Dia tidak takut, dia bahkan dia berkata, kamu datang dengan tombak, kamu datang dengan senjata,
Tapi aku datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya bahwa Yesus Kristus akan sanggup menolong kepada dia. Sehingga di dalam keadaan ketakutan itu, Daud berhasil mengalahkan Goliat yang besar. Jangan takut walaupun saat ini kita menghadapi masalah yang berasa. Jangan takut walaupun saat ini saudara sedang menghadapi persoalan bagikan Goliat yang tinggi, bagikan Goliat yang besar. Masalah yang kita hadapi itu besar bagikan Goliat yang tinggi. Mungkin masalah, mungkin penyakit atau ketakutan yang harus kita hadapi saat ini membuat kita menjadi takut. Satu hal, kita nggak perlu takut karena kita punya Yesus. Di dalam keadaan apapun juga, mungkin tembok Yeriko merintangi kehidupan kita. Ketakutan kita bagikan tembok Yeriko yang tebal. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi satu perkara saya mau kasih tahu, di dalam keadaan apapun juga, kita punya Yesus yang sanggup menolong kepada saudara. Kau usah takut karena kita di mata Tuhan. Karena dia akan memelihara kita, dia akan menjaga kita, dan akan melindungi kita. Alasan yang ketiga kenapa kita tidak menjadi takut, karena Tuhan adalah menjadi penolong kita. Tuhan adalah penolong kita. Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Alasan yang ketiga kenapa kita takut dalam menghadapi situasi, menghadapi keadaan, menghadapi penyakit. Dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun tidak perlu takut, karena kita punya penolong. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kepada saudara dan saya. Dia adalah penolong yang ajaib. Dia adalah Allah yang sanggup menolong kepada saudara. Satu saat, seorang pemudi yang bernama Lana, dia pergi ke Singapura. Dia pergi bersama temannya yang bernama Tina. Dia ke Singapura itu baru pertama kali. Sudah mendarat di Singapura, dia mulai telepon. Dia mulai telepon hotel, maksud saya. Dia ambil teleponnya, dia telepon hotel. Tetapi hotel yang dihubunginya tidak diangkat. Nomor telepon hotel itu tidak diabaikan, tidak diangkat sama sekali. Beberapa menit, beberapa jam dia telepon hotel itu nggak nyambung. Dia panggil taksi. Nah dia bertanya, ayo antar saya ke hotel ini. Tetapi taksi itu menolak. Taksi itu nggak mau. Si Lana dan Tina ini makin bingung. Karena hari makin siang, hari makin sore, dia makin bingung. Kenapa hotel nggak mau, taksi nggak mau? Di dalam keadaan ketakutan itulah Lana dan Tina dia berharap kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Karena dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan menjadi penolongnya. Ketika Lana dan Tina berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan permohonan Lana dan Tina. Kemudian gak berapa lama dia kirimkan seorang bapak. Seorang bapak ketika dia melihat Lana dan Tina dalam situasi yang kebingungan,
Dalam situasi yang takut, bapak ini bertanya, kenapa? Kenapa bisa terjadi? Akhirnya Lana dan Tina menceritakan bahwa dia mencari hotel yang sudah di booking, dia sudah telepon, tapi gak diangkat-angkat. Dia telepon taksi juga gak ada mau ngantar dia, sehingga dia mengalami kebingungan, mengalami ketakutan. Saudara yang kita tahu, kasih Tuhan, ketika dia menghadapi keadaan seperti itu, dan si bapak itu melihat alamat hotel, maka dia mulai keluar dari tempat itu. Dia mulai mencari hotel itu. Ternyata hotel itu tidak jauh dari tempat dia berdiri. Dia nggak jauh, hotel itu nggak jauh, dia dekat. Dia mulai berpikir, kalau gitu supir taksi ini nggak mau mengangkut dia karena dekat jaraknya. Supir taksi itu sudah tahu, tetapi dia nggak mau mengangkut Lana dan Tina ini. Dan akhirnya setelah sekian lama, akhirnya sang bapak ini mengarahkan dan menunjukkannya. Dan akhirnya Lana dan Tina itu sampai ke hotel itu. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Dan selama dia di Singapura, dia banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan telah berbuat baik kepada Lana dan Tina melalui bermacam-macam cara. Tuhan selalu menyertai setiap kita yang setia kepadanya. Mungkin cerita ini kecil. Masa begitu Tuhan saja yang tolong. Masa cerita itu begitu kecil saja Tuhan mau menolong kepada kita. Tuhan sanggup menolong apa saja yang saudara butuhkan. Tuhan sanggup menolong apa yang saudara perlukan dalam hidup kita. Ketika kita sakit, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ketika kita dalam keadaan ketakutan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ketika kehilangan sesuatu, Tuhan akan menjadi penolong kepada kita. Seringkali kita menjadi takut, kita melalui bimbang, membuat kita menjadi bingung dalam keadaan mencari alamat, mencari kebutuhan, mencari uang dan lain sebagainya. Tapi satu perkara saya mau kasih tahu, bahwa firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan memegang tangan kita. Tuhan menolong kepada kita. Gak perlu takut. Contoh, Petrus ketika dia berjalan di atas air, ketika dia menangkap ikan dan dia gagal, Yesus datang. Yesus mengajak kepada Petrus. Ketika dia berjalan di atas air, Yesus berkata, mari kepadaku, berjalanlah di atas air. Petrus yang melihat Yesus, dia tidak tinggal diam. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau Tuhan izinkan saya berjalan. Dan akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat masalah, ketika dia melihat angin, ketika dia melihat ombak, dia mengalami ketakutan. Sehingga pada waktu dia ketakutan, dia tenggelam ke dalam laut. Dan dia hampir mati pada saat itu. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini meneguhkan saudara dan saya, kita gak usah takut, karena Tuhan akan menjadikan umatnya sebagai pemenang.
Firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 30 mengatakan gak usah takut. Contoh yang lain Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 13. Ketika disuruh untuk membawa anaknya untuk dibunuh, untuk dipersembahkan, bapak mana yang tidak pernah takut? Orang tua mana yang tidak pernah takut kalau dia suruh menyerahkan sesuatu kepada Tuhan? Abraham pun menjadi takut. Tetapi ketika dia tenang, dia hanya berharap kepada Tuhan. Dan kemudian Allah menunjukkan Abraham akan seekor binatang domba, anak domba yang terikat, dan dia mempersembahkan korban buat Allahnya. Abraham tidak takut karena dia tahu bahwa Allah pasti menjadi penolong kepadanya. Demikian dengan saudara dan saya dalam keadaan apapun, janganlah takut, karena Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Dalam ekonomi yang sulit, dalam COVID-19 yang membuat saudara menjadi takut, mana iman saudara? Mana kepercayaan saudara? Mana yakinkan saudara bahwa Yesus penolong kita? Orang lain boleh kena COVID-19, tetapi setiap orang-orang yang setia kepadanya, setiap orang yang percaya kepada dia, gak perlu takut, gak perlu bimbang. Kenapa? Karena Tuhan adalah penolong kita. Kalau Tuhan izinkan kita kena COVID-19, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Yakinlah, umur kita ada di dalam tangan Tuhan. Berapapun umur saudara, kita gak perlu takut, karena Dia akan menolong dan memberkati kita. Sekali lagi, penyakit yang membuat saya menjadi takut, tapi saya berserah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan kehendaki saya masih hidup, saya akan terus hidup. Tapi kalau Tuhan kehendaki saya harus meninggal, saya menyerahkan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong. Janganlah takut dalam keadaan apapun juga. Situasi yang memungkinkan kita menjadi takut. Hari ini firman Tuhan, janganlah takut, karena Allah sanggup memberikan pertolongan kepada kita. 3 alasan kenapa kita tidak perlu takut. Yang pertama, Allah berjanji, Allah menyertai saudara dan saya. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai saudara. Suami boleh meninggalkan kita, istri boleh meninggalkan kita, anak-anak boleh meninggalkan kita, tapi yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menjadi takut, karena Dia berjanji akan menyertai saudara dan saya. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Kita ada biji matanya Allah. Siapa yang tidak memelihara biji mata? Pasti setiap orang memelihara biji mata. Siapa yang takut? Kita adalah biji matanya Allah. Alasan yang ketiga, karena Tuhan memberi pertolongan kepada saudara dan saya. Situasi ekonomi yang menyulitkan, situasi penyakit COVID-19 yang menakutkan, situasi keadaan kita menakutkan, tapi satu perkara, Yesus adalah penolong kita. Kalau saudara dan saya menjadi penolong saya bersyukur karena saudara sanggup menolong pada saya.
Kalau saya mempunyai penolong dalam hidup ini, saya akan berterima kasih. Apalagi kalau kita punya penolong, Yesus. Sakit boleh datang, masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Kita akan perlu takut, karena Yesus menjadi penolong kita. Ayat terakhir, Yoel pasal 2, ayat yang ke-21. Yoel pasal 2, ayat 21. Janganlah takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Janganlah takut, hai tanah. Saudara dan saya adalah ciptaan Allah dari tanah yang tidak berguna. Firman Tuhan katakan, jangan takut saudara dan saya, bersoraklah dan bergembiralah, karena segala keinginan saudara, keinginan saya, pasti Tuhan menolong kepada kita. Janganlah takut, Tuhan Immanuel menyertai saudara dan saya. Amin.